Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannif rahimahumullah ay Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi qawlihi faslun fi hadzal lisani. Adapun ini pasal bab tentang menjaga lidah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi, semoga tetap ke Nabi, as-salatu rahmat wassalamu dan assalam. Apa yang Nabi katakan, la tu'ayyir ahadan, dengan lafaz la tu'ayyir ahadan. La tu'ayyir, janganlah engkau meremehkan atau menghina ahadan, akan satu orang, seseorang, bima, dengan perkara, fihi, yang keluar dari mulutnya, itu ahad. Pama min lahmin, maka tidak pati-pati ada min lahmin dari daging, illa wa fihi azmun, kecuali di daging itu ada yang keras, yaitu tulang. Wala kafarota, dan tidak ada kifarat dosa, itu tetap lil ghibati, bagi orang yang suka makan ketupat, suka ngumpat-ngumpat, suka ngomongin orang. Hatta bagaimana ibaratnya, hatta yastahillah au yastaghfirullah, sehingga dia minta dihalalkan atas omongannya, au yastaghfirullah, atau minta diampunin dosanya, udah berbuat yang kagak-kagak sama tuh orang. Jadi dalam bab lisan ini, yang pertama Nabi mewasiatkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, amin, janganlah kalian suka menghardik seseorang atas omongan-omongan. Dia mau ngomong apa, ya bodoh, kita kagak rugi. Kehinaan derajat seseorang bukan karena diomongin yang kagak-kagak, justru kehinaan yang diomongin orang bakal bikin derajat kita tambah di sisi Allah. Orang pada hina, kalau Allah belum nentuin hina, bakal mulia orang. Orang memuliain orang, tapi kalau Allah udah menghinain, tetap aja orang itu bakal menghina. Jadi ujung-ujungnya ke Allah. Yudhillu man yasha wa yu'idhu man yasha. Allah menghina atas kehendaknya dan memuliakan orang atas kehendaknya. Jadi kalau ente udah dapat amanah, surah khotib, itu ceramah, berarti Allah lagi muliain ente, lagi ngintek jadi penghuni surga. Ini orang kita lagi ngaji di sini, berarti kita lagi ngindek nyiriin ahlun min ahli jumlatil jannah, amin. Jadi kata Nabi, la itu air ahadan bima fihi, janganlah kau anggap remeh, janganlah kau sekali-kali menghardik, menghina, mengejek, mencacat seseorang atas yang diomonginnya. Kenapa? Wa min lahmin illa wa fihi azmun, karena setiap bongkahan daging, kata Nabi, pasti di situ ada yang keras buat penyangga dagingnya. Selembut-lembutnya mulut, selembut mulutnya lidah, pasti ada satu omongan yang keras yang bikin orang kagak senang. Pasti. Enak aja ngobrol, enak aja bercanda, mulut mah lembut, tapi ada tulangnya kadang-kadang keras. Padahal kalau kita bercanda, tahu temen sakit hati, berarti lagi betulang gitu, nyangkut
Kalau ente makan ikan ketulangan sakit kagak? Sakit. Ya sakit di tenggorokan. Keluarin susah. Ada minum salah apa salah. Aduh gitu. Karena ada tulang. Gitu. Terus gimana kita ngibaratin dosa kalau begitu? Kalau kita sering banyak ngomong, ya kan? Banyak bercanda, bagaimana caranya? Wala kifar, wala kafarata lil ghibah. Maka tidak ada yang menebus dosa untuk itu semua. Lil ghibati, tetap buat yang suka makan tupat, salah. Yang ngupat-ngupat, yang sering ngomongin orang, sampai duduk di jendela nongkrong, sampai di pojokan nongkrong, sampai di mall nongkrong. Kita hangout yuk, ayo hangout, ujung-ujungnya ngomongin orang. Iya, kalau ngomongin orang karena sayang mah gak apa-apa. Dia mau ngomongin orang karena kejelekannya, karena kejelekannya diomongin. Nah, yang kayak begitu tuh ghibah namanya. Ngomong la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah engkau saling memperolok dan menghina, mengejek satu sama lain. Kan kayak seolah-olah kalau kita gibah ngomongin orang, kayak kita tuh makan mulut, makan bangke dia, makan bangke dia. Bukan di sini dia orang-orang. Kita ngomongin orang, jelek-jelekin, yang jelek. Itu seolah-olah kita kayak makan bangke orang ke mulut kita. Makan bangke ayam aja oga, makan bangke kambing aja oga. Ini mah kita seolah-olah kayak makan bangke manusia. Telen tuh, leg-leg tuh, makan bangke. Doyan kagak? Agak doyan. Tapi mah ghibah mah enak aja ya begitu di budaya setan mah. Hawanya mah enak aja ngomongin orang. Kagak ada lampu merah sama lampu kuningnya, hijau enak aja. Nggak ada kifaratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nggak ada. Nggak baca salat, nggak ada. Nggak baca istighfar, kagak. Hijau aja udah hijau. Ngomongin orang aja. Tuh yang kayak begitu mah kifaratnya bagaimana? Ada dua. Pertama, al-istihlal, yaitu minta dihalalkan, minta diredoin. Makanya kalau ente udah berhenti kerja, pamitan yang benar. Assalamualaikum, teman-teman, berdirinya saya di sini, saya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk minta istihlal dan istighfar. Nggak istilah, saya minta istilah dan istirdohnya. Saya minta dihalalin kalau saya ngomong yang kagak-kagak. Saya minta dihalalin kalau seandainya saya minum yang kagak-kagak. Makan makanan ente, ana makan tanpa izin. Minum minuman ente tanpa izin, ana mohon dihalalin. Begitu istilah tuh diomongin depannya, depan orangnya, dan di belakang halalin. Dan di belakang, di depan kami goblok teriak. Itu yang pertama istihlal. Yang kedua al-istighfar, yaitu minta ampun. Lahu, tapi ada lahunya nih. Lahu bagi orang yang kita gibahin, berarti ngedoain. Misalnya itu orang udah kagak ada, itu orang kagak ada. Ini kan lahu, bukannya li. Kalau li manfaat buat saya, tapi lahu manfaat buat tuh orang yang kita gibahin. Paham gak? Berarti yang pertama al-istihlal, mah minta halal istirdo di depan publik umum. Kalau yang kedua mah al-istighfar lahu, minta ampun kepada Allah buat dia. Kalau semua dia udah kagak ada, didoain. Makanya kalau ada sahadat kan, kalau kita lagi baca sholawat, ya kan, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warham walidina, gitu kan ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad warham, gitu kan ya. Ada warham, itu doain biar kita itu
kiparat dosa omongan kita yang dulu gitu, paham gak ya? Jadi caranya ngapusin dosa maksiat lisan itu ada dua. Enggak semanis-manisnya omongan yang kita ucapin, pasti ada tulangnya. Enggak selembut-selembutnya tulang daging ikan, pasti ada tulang ikan. Nyelip, pasti nyelip. Bagaimana cara kiparatnya ngampunin dosa maksiat lisan? Ada dua. Yang pertama, al-istihlal, minta dihalalkan kepada Bani Adam, kepada teman-teman, atau istirdo sebutnya. Yang kedua, al-istighfar lahu, minta kita doain ke dia.